gitu. Maksud lo? Gitu. Kayak 66, 74, 98 gitu lo, bakar-bakaran di mana-mana. Tenang dulu, ada masanya. Jadi sabar. Ustadz, kapan revolusinya? Kan gitu ya pertanyaannya. Ongoing, sedang berjalan. Jelas? Dari dulu, termasuk PPI, pengajian politik Islam ini, kalau ingin bicara kekuatan sosial politik Islam, biasanya ada dua keyword, dua kata kunci yang selalu diungkapkan. Apa itu? Imma al-khilafah wa imma al-imarah. Ayat-ayat atau hadis seputar khilafah atau ayat-ayat hadis-hadis seputar imarah. Persepsi-persepsi terhadap khilafiyah saat ini sudah mulai hilang. Dan sekarang kita dipaksa untuk bersatu dan sepertinya kita sudah menikmati persaudaraan Islam, betul? Umat Islam kalau menginginkan kembali supremasinya, kekuatannya secara sosial politik di Indonesia, sudah jelas sekali di Al-Maidah cara memilih pemimpinnya. Dan mudah-mudahan kita sudah konsisten setelah ini tidak akan memilih pemimpin. Siap? Yang saya hormati Sohibul Bait, kegiatan tablik akbar politik Islam, serta para pembicara semua, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Kiai Haji Bahtiar Nasir, Kiai Haji Al-Khattab, dan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Satu saat akan bisa bercerita pada anak-anak Bapak Ibu semua. Ayah, Ibu, saat Jakarta 2016-2017 harus mengambil keputusan, saat Jakarta dalam suasana gonjang-ganjing, Bapak Ibu di mana? Dan Bapak Ibu semua bisa menceritakan, saya hadir di setiap pergerakan untuk mengembalikan keadilan di Jakarta ini. Baru berangan-angan mau milih bukan Islam jadi gubernur, baru berangan-angan aja, kata Allah tobat. Baru angan-angan, berhentikan kata Allah, sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak bisa ditolong ketika azab itu datang. Setuju kalau Mas Anies jadi gubernur? Takbir. Kita wajib menang di medsos. Siapapun yang bisa medsos hari ini wajib ikut perang di medsos. Pilih siapapun yang mau menyerang calon pemimpin muslim. Setuju? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi salah satu bentuk dari model kampanye Anies Baswedan beserta para pendukungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Dilaksanakan di masjid. Ya, model-model begitulah yang disebut dengan politik identitas. Politik yang sangat merusak persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Model kampanye politik yang sangat destruktif untuk Indonesia, yang sangat merusak Bhinneka Tunggal Ika. Mengkafir-kafirkan umat lain yang tidak sejalan dengan mereka. Ini untung saja kubunya Ahok ketika itu tidak terpancing, terprovokasi dengan gaya politik mereka. Coba kalau model yang sama juga dipakai oleh kelompok sebelah, oleh kelompok yang satu lagi. Saling menghujat, mengatasnamakan, menggunakan agama sebagai alat politik. Ya, yang terjadi ya seperti Timur Tengah, seperti Suriah, seperti Afghanistan. Tidak kunjung selesai perang saudara sampai hari ini, sudah puluhan tahun. Nah, oleh karena itulah, ini menjelang Pilpres 2024, hal tersebut mestinya menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi kita semuanya,
untuk tidak lagi terulang, untuk tidak lagi diizinkan, dibolehkan model-model kampanye semacam ini. Kalau kita semuanya sudah berikrar NKRI harga mati, kita katanya mencintai negara ini, mencintai tanah air ini, maka semuanya harus satu suara, termasuk aparat kepolisiannya, para penyelenggara pemilunya, KPU, Panwas. Kalau ada model-model kampanye begini besok, harus dikasih sanksi tegas dong. Apalagi ini tadi di masjid, undang-undang pemilu kan tidak membolehkan tempat ibadah sebagai ajang kampanye, tetapi itu mengapa lolos itu. Besok tidak boleh lagi ada begini. Kalau kita betul-betul mencintai merah putih, mencintai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau kita ngomong katanya cinta NKRI harga mati, model-model begini dibiarkan, ya itu namanya cinta gombal, bohong, bullshit namanya. Kita tidak ingin ada kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok khilafah di tanah air ini ditangkap. Ya tolong dong, orang-orang yang menggaungkan khilafah kayak tadi itu Bahtiar Nasir, kenapa masih dibiarkan sampai hari ini? Mestinya sudah ditangkap dong. Jangan hanya kelompoknya Khilafatul Muslimin yang memang secara psikologis tidak banyak berkuar-kuar di media sosial. Yang model-model Bahtiar Nasir, CS itu, ex-SHTI juga harus diselesaikan dong. Dia juga masih tersangka tuh kasus pencucian uang itu. Mengapa sampai hari ini juga belum ada kabar tindak lanjutnya? Itu kalau kita betul-betul komitmen ya, komit ingin menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang subur di atas landasan banyak agama, banyak kepercayaan, banyak keyakinan, banyak budaya. Ya harus begitu dong. Jangan hanya di bibir, kalau hanya di bibir semua orang bisa. NKRI harga mati, ngomong tidak ada tempat di Indonesia kelompok intoleran, kelompok radikal hanya menghiasi podium-podium ini buat apa, nggak ada gunanya. Tapi ketika mereka muncul di depan kita, kita bungkam, kita diam, tidak akan tegas, itu namanya bullshit, bohong namanya. Oke, saya kira itu saja, sekedar mengingatkan kembali betapa mengerikannya kampanye politik identitas, menggunakan agama untuk mengegolkan tujuan politiknya, itu politik identitas, diantaranya itu. Semua orang bisa kalau memaksakan diri dalil agama untuk memilih kepentingan politiknya, semua partai bisa itu. Tapi itu sangat berbahaya, destruktif bagi persatuan dan kesatuan nasional. Dan harus dihindari, tidak boleh lagi ada model-model begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.